Halo semuanya. Ini kita lagi makan di restoran India. Nah, hari ini kita bersama Adia yang kemarin dicemurin yang pertama kali. Emang jahat. Emang jahat. Adia, apa kabar? Oh, makasih. Ya, Mbak. Sehat. Kita sambil makan Yuk makan yuk. nasi biryani dari restoran Moti. Salah satu restoran paling dekat sama kampus. Nah, dan halal. Adia sehat? Sehat Mbak, alhamdulillah. Baik gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Agak ini pusing sedikit semalam karena kita kemarin kan hujan-hujanan ya. Kemarin habis dari ini Neogawa hujan-hujanan. Apalagi ini nih yang diceburin nih. Badanku pasiran semua kemarin mulai. Iyalah, aku aja yang gak nyemplung aja pasiran. Nah, Adia ini coba ceritain deh beasiswa kamu apa? Kata dikit. Nah, Beasiswa aku Biwel Mbak. kemarin udah bilang Kemarin ya. kan udah cerita dikit kan, udah ngomong dikit sih. Jadi kalau Biwel itu yang di cover sebenarnya cuman tuition fee-nya aja. Jadi kalau misalkan living cost segala macem ya sendiri Mbak, gitu kan ya. Terus apa ya? Ini apa dulu yang mau diceritain? Ya itu apa? Kan beasiswanya itu kan parsial ya. Jadi setengah beasiswa ini, setengah beasiswa tuition fee dan setengah tapi tidak di cover living fee. Nah, itu gimana cara kamu memenuhi kebutuhan hidup kamu? Orang tua ngirim nggak? Orang tua enggak. Waktu itu sih cuman jadi kan aku sampai ke sini itu kalau Biwel kita 6 bulan sebagai research student dulu. Nah, selama 6 bulan itu aja sih sebenarnya ibu bapak ngirimin. Nah, setelah itu aku bilang udah nggak usah dikirimin lagi. Tuh kan, soalnya juga tahu sendiri kan Mbak, kurs Indonesia sama Jepang kan beda jauh. Kayak berat banget gitu kan kalau misalkan dikirimin dari sana. Soalnya kalau misalkan orang tua kita ngirim gitu 1 juta, di sini tuh nyampainya tuh cuma 6.000 7.000. Selain karena kurs juga kepotong biaya administrasi juga. Segala macam lah pokoknya. Dan 6.000 tuh kayak gimana ya Mbak? 1 minggu tuh nggak cukup. Ya gitu deh pokoknya. Nah makanya akhirnya setelah 6 bulan itu sebenarnya bukan 6 bulan dikirimin setiap bulan ya, enggak. Jadi pas aku berangkat itu udah dititipin lah uang sama bapak ibu gitu kan. Terus aku bilang ya udah pokoknya uang ini aku pakai gitu kan selama 6 bulan. Nah selama 6 bulan itu kebetulan aku ada teman dulu di sini udah lulus Mbak, Mas Aryo. Oh, Aryo. Halo Aryo. Kalau lihat ya. Nah Mas Aryo tuh dulu bilang sama aku, kamu kan gak ada beasiswa gitu kan. Ya nanti aku udah mau lulus, nanti kamu gantiin aku kerja deh. Jadi posisiku kamu pakai katanya kayak gitu. Baik banget yang Mas Aryo tuh. Benar, kerja di mana? Aku sekarang kerja di restoran sushi Mbak. Karena Aryo itu nerusin punyanya Aryo. Bisa dibilang kayak gitu. Nah terus habis itu kan udah, jadi sekarang aku sampai sini kan bulan Oktober 2019. Itu belum ketemu Mbak itu ya waktu itu. Belum ketemu ya Mbak. Terus itu aku mulai kerja itu bulan Maret 2020. Nah bulan Maret itu kan aku masih megang uang juga yang dari bapak ibu, masih ada lah ya gitu kan. Nah terus jadi ya namanya juga baru pertama kerja, jadi itu nggak langsung full, nggak langsung apa ya ibaratnya, Nggak langsung dapat jatah kerja yang banyak gitu loh. Kita tuh ada apa namanya, masa percobaan lah, bisa dibilang masa percobaan itu sekitar 30 jam. Masa percobaannya 30 jam. 30 jam. Berarti itu sekitar 1 mingguan. 1,5 minggu lah, hampir 1,5 2 minggu lah. Tapi Mm-hmm. karena itu baru kan aku sekitar 2 minggu Mbak. Oh. Baru dikasih karena aku cuman sehari itu 3 jam doang. Karena kan masih probation ya. probation, udah gitu juga waktu itu belum bisa ngomong bahasa Jepang. Sedangkan kan itu padahal tempatku kerja adalah salah satu tempat kerja yang sangat sedikit ngomong bahasa Jepang gitu kan. Nyuci piring. Aku pertama probationnya itu yang nyuci piring. Belajar dikit-dikit lah ya, kita naruh. Aku kan kebetulan, jadi kalau di tempat itu dibagi 3, ada satu seksi namanya yang bagian goreng-goreng tempura, itu digabung sama ramen. Aku di situ. Nah, jadi aku tuh pertama belajar dulu kan apa aja sih menunya yang pertama, gimana cara ngegorengnya, terus kalau yang ramen bumbunya apa aja, apa yang harus ditaruh, step-stepnya kayak gimana, kayak gitu. Jadi selama 2 minggu tuh aku belajar itu. Nah, setelah mulai bulan April tuh mulai
mulai apa ya? Mulai Karena probation udah beres, mulai dan kerja yang kerjanya full. udah mulai full Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Nah tapi di situ juga yang jadi kendala adalah karena waktu itu baru zamannya corona mbak. 2020 ya. 2020 itu zamannya corona banget tuh baru. Mm-mm. Nah gara-gara itu akhirnya restonya tuh tutup yang harusnya jam 11 itu tutup jam 8 malam. Omsetnya turun. Omsetnya turun segala macam, waktu kerja juga kepotong. Dan akhirnya yang aku baru mulai normal kerjanya itu akhirnya turun lagi. Nah gitu, karena kalau di Jepang itu kan kita dibayar per jam ya mbak. Iya. Ya kan? Benar-benar. Jadi kalau di Jepang kita tuh bayarnya per jam, 1 jam itu ada UMR-nya gitu. Kalau di Gifu kalau nggak salah ya UMR-nya itu sekitar 830. Bener, 830 itu batas minimal gaji per jam. Jadi kalau misalkan kalian di Gifu terus dapat gajinya kurang dari itu sebenarnya artinya kalian underpaid gitu. Karena aku pernah hadiah, jadi zaman waktu aku S2 dulu aku tuh kerja pada saat itu ya, saat waktu S2 kan tahun 2014-an ya, 2013-2014 itu UMR Gifu itu masih 750. Wow. UMR Gifu itu 750, terus aku digaji cuma 600. Wah, itu underrated banget. Underpaid banget, dan itu kerjanya berat lagi karena harus ini ngangkat polybag, 6 polybag di satu box gitu, nyusun 6 polybag terus buat diangkut gitu. Itu mau kerja di mana sih? Aku di Bunga. Bunga. Di Bunga yang lokasinya itu agak jauh lah, yang jalan kita kemarin ke Neogawa itu. Di situ, tengah-tengah situ. Nah itu aku kerja di sana selama 2 tahunan. Dengan bayar 600. Tapi nggak itu. Waktu itu bayar aku nggak cuma itu doang sih. Jadi ada beberapa tempat gitu. Tapi kalau yang Sabtu Minggu, tiap Sabtu Minggu di sana. Kalau tiap hari Selasa sama Kamis aku di tempatnya kakek. Nah kalau di kakek itu yang di tempat sayuran depan Eneos. Nah di situ aku dapat 750. Tapi aku pulang bawa sayuran banyak pasti. Itu lumayan nutup banget buat makan sehari-hari selama 1 minggu lah paling enggak. Lumayan buat ngurangin ini belanja-belanja. Bener. Itu kalau misalkan si kakek itu nanam kangkung, nanam jipang gitu, itu aku dapat free. Kalau mau pulang ya sana ambil aja gitu. Mau sesuka aku. Itu Baik enak banget, baik banget beneran. Gitu. Oke, jadi kamu karena nggak ada beasiswa untuk living fee, Adia jadinya kerja di Pura Sushi. Mohon maaf, kira-kira ini 1 bulan kira-kira aja, rata-rata aja dapatnya berapa? Rata-rata tuh paling sekitar mungkin 85 sampai 90. Gede itu. Rata-rata segitu. Terus kan kadang-kadang juga karena sekarang lagi zaman-zaman corona mbak, nggak ada orang mahasiswa yang datang tuh jarang banget kan. Jarang banget. Sehingga tempat kita kerja itu kekurangan orang, bisa dibilang kayak gitu. Akhirnya kadang-kadang kalau misalkan memang dibutuhkan banget, bukan aku doang sih, sama teman-teman yang lain kerja di sana juga kadang-kadang suka minta tolong lagi. Gitu. Jadi mungkin bisa lebih dari itu kadang-kadang. Nah cuman kan kita tetap harus ngitung. Di Jepang itu kan ini ya mbak, ada batas batasnya minimum juga kan. Jadi 28 jam per minggu. Tuh. Itu maksimalnya. Kalau misalkan lebih dari itu selama beberapa bulan, itu udah tanpa babi bu lagi, kamu udah dapat surat deportasi. Karena itu banyak banget terjadi ya kasusnya, nggak cuma orang Indonesia aja, tapi juga ada banyak orang dari Vietnam gitu, Cina gitu, dan negara-negara berkembang lainnya. Ya Cina bukan negara berkembang sih, tapi ada lah kasusnya. Jadi maksudnya walaupun kita kerja, kita tetap harus ngitung. Ini udah berapa jam nih kita gitu. Harus di-maintain sebenarnya itu. Kalau enggak ya ngeri banget kan deportasi. Bener. Terus juga gaji yang kamu terima, ya kan? Itu juga kalau misalkan lebih dari sekian lebih dari kalau nggak salah lebih dari 1 juta yen per tahun. 1.300.000 mbak. 1.300.000. Enggak, kayaknya 1.200.000 deh. Oh 1.200.000 ya. 1.200.000-an per tahun itu nanti dia bakal kena pajak gitu. Lebih besar dari yang biasanya. Iya.
kayak pajak aku. Satu tahunnya 330.000 gitu. Oke, jadi karena kan harus kerja lagi gitu. Jadi 85.000 itu kalau buat di Gifu menurut kamu cukup apa enggak? Tergantung sebenarnya. Tapi kalau buat aku cukup. Gitu, karena mungkin kalau misalkan mau di breakdown dikit, aku apa tuh sekitar 25 sampai 30.000 lah setiap bulannya. Itu maksudnya udah include listrik, air, sama gas. Bentar, apa tuh kamu sendiri berapa? Apa tuh itu 25.000-an. 25.000. Terus listrik, gas, air? Listrik itu karena kan kita seringnya di lab kan Mbak, jarang banget kan di rumah malah kan dia. Itu paling sekitar 1.000-an, 1.200, kecuali tergantung musim ya. Kalau misalkan musim dingin, itu bisa naik banget, bisa jadi sampai 4.000, kadang-kadang 5.000 karena heater nyala terus walaupun malam ya gitu kan. Apato dia itu termasuk Apato yang murah gitu untuk electricity, karena Apato aku terus terang aja nih, pas winter itu tuh bisa sampai 20.000-an listriknya, heater nyala. Udah berasa bayar Apato sendiri Mbak? Iya makanya. Jadi aku kayak bayar Apato 2 kali gitu loh. Terus gas juga murah ya punyamu ya? Gas aku kan pakainya kompor listrik. Karena di situ nah kebetulan Mas Aryo juga yang nyaranin untuk tinggal di situ gitu kan. Deket kampus. Terus juga ya dibilang bulanan yang murah nggak murah juga, tapi masih untuk reasonable lah. Gitu kan. Standar gitu. Standar lah, dan yang Mbak tahu sendiri kamarnya lumayan. Gede banget. Enggak gede banget ya, sih. Enggak banget, tapi gede gitu. Dapurnya gede dan nyaman lah untuk ditinggalin gitu kan. Tergantung kita juga ngaturnya kayak gimana. Tapi ini lagi berantakan Mbak di rumah. Gara-gara beres-beres lab. Barang-barang aku bawain semua ke Apato kan yang bisa dibawa. Berantakan banget. Nah, Apato 25.000. Listrik tadi ya, range-nya 1.000 sampai 4.000 lah. Gitu. Kalau gas, nah gas ini kepake buat apa? Kan aku masak pakai kompor listrik. Buat mandi. Tapi gas kamu itu pakai nggak pakai harus bayar nggak? Ada ininya Mbak, Abonemen. Berapa abonamennya? 1.500 atau 2.000. Enak. Punya aku abonamennya 2.200. Makanya kalau misalkan ke Jepang itu, kalau mau pindah ke apartemen itu harus banget cek apartemen kamu tuh gasnya kayak apa bayarnya, terus listriknya juga kayak apa bayarnya gitu. Terus kalau bisa cek dulu kamarnya, cek lihat perkakasnya kayak AC ya terutama. AC lama, AC yang udah kuning-kuning warnanya itu. Kayak AC ku. Sepertinya pernah melihat AC di mana ya? AC di kamarku. Sama kamarnya Lutfan. Punyanya Lutfan lebih parah. Jadi kalau AC yang kuning-kuning itu dia bisa mahal banget. Makanya kan punya aku tuh kalau pas winter misalkan aku sama dia sama ya gitu penggunaannya, tapi dia bisa jauh lebih murah, kayak bisa 3/4-nya lebih murah daripada punya aku, kalau punya Lutfan gitu. Jadi nanti pertimbangannya benar-benar listrik sama gas gitu kalau mau pindah apartemen. Dan ternyata listrik itu juga kan nggak kayak kalau di Indonesia kan. Listrik itu dimanipulasi, maksudnya dikuasai, sama PLN doang gitu kan. Oh iya. Ya kan? Kalau di Jepang ini kan bener, ada perusahaan ada beberapa banyak. perusahaan. Jadi bener. setiap Apato itu juga kadang-kadang bisa beda harganya karena perusahaan yang menangani listriknya juga berbeda gitu bener. kan. Nah, kayak temanku Mbak, kan kalau ke Apatoku itu kan tahun 85 atau 87 gitu. Iya. Bangunannya, oh iya. Otomatis kan juga perusahaannya juga perusahaan lama segala macam kan. Nah, temanku ada yang Apatonya lebih baru. Dia setiap hari. Jadi dia itu kan biasanya dia pulang lab jam 11 malam. Balik lab pagi itu jam 10 pagi. Ya anggaplah ya setengah 12 sampai jam 9 atau setengah 10 itu AC on terus. Dia cuma bayar 2.000 every day. Wow. Itu di mana Apatonya tuh? Dekat kampus belakang yang dari KIK kelihatan itu loh Mbak, yang gedungnya ada 2. Oh, Catu Hidai. Mungkin itu dulu ada orang Bandung gitu. Ya, kan kemana-mana kalau cerita baik. Horor.
Saya pada nggak mau posisi itu Oh, iya. mbak menurunkan omset tuh. Jangan. Tapi itu Nah. udah jadi cerita, udah jadi legend dari zaman dulu itu. Udah jadi cerita rakyat. Iya. Nah jadi Mm. tergantung itu juga mbak, gitu kan. Nah, terus juga apa tadi di sekolah gas kan musim panas, jarang mandi anak kan. Jadi ya bisa lebih berkurang lah. Paling mungkin bayar abodemen segala macam. Abonemennya. Gitu. Jadi kurang lebih sekitar 30 sampai 32 ribuan. Buat apa toh Buat dan apa-apa listrik, dan listrik. segala macam. Berarti kamu masih ada sisa sekitar 50.000. Ya. 50.000 itu buat 1 bulan makan, bayar telepon, internet dan lain sebagainya. Nah, kan internet juga tuh. Masalahnya aku kemarin nggak pakai wifi